Rencana penggunaan dana BOS untuk membiayai program makan siang gratis diprotes berbagai pihak. Komisi 10 DPR RI menilai penggunaan dana BOS untuk makan siang gratis tidak tepat. Sementara itu Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyebut penggunaan dana BOS untuk makan siang gratis akan merugikan lembaga pendidikan. Selengkapnya kita akan langsung berbincang-bincang bersama dengan anggota Komisi 10 DPR RI, Andreas Hugo Paerera, dan Ketua Dewan Pakar FSGI, Retno Listiarti, yang sudah bergabung bersama kami dari luar studio. Selamat sore Pak Andreas dan juga Ibu Retno. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami di Metro hari ini. Saya ingin ke Pak Andreas terlebih dahulu. Ini baru sebatas wacana tapi sudah ditolak. Apa dasar penolakannya Pak Andreas? Ya tentu sebagai anggota DPR, wakil rakyat, ya kan ini kan sudah di launching ke publik. Dan kemudian semua tahu gitu. Sebagai anggota DPR di dalam yang membidangi pendidikan, tentu saya perlu mengingatkan gitu, lebih dini gitu. Nah, pertama, apakah makan siang gratis ini merupakan bagian dari persoalan pendidikan gitu. Ini kan saya kira hal yang sangat sangat mendasar buat kita. Sementara kita selama ini di dalam pembahasan di Komisi 10, baik dengan pemerintah maupun dengan stakeholder pendidikan termasuk FSGI, ya soal makan siang ini bukan menjadi isu pendidikan. Memang penting kita tahu bahwa makan itu adalah ya bagian dari kebutuhan dasar manusia gitu. Dan ya pasti ada kaitan dengan karena makan siang itu adalah berhubungan dengan kesehatan, dengan pertumbuhan anak manusia, tentu akan berkaitan dengan pendidikan gitu. Tapi apakah itu adalah persoalan core, persoalan pendidikan? Karena menurut saya tidak gitu. Dan karena selama ini juga kami tidak pernah bicara soal makan siang gratis ini di dalam bidang pendidikan. Kemudian ya pemerintah dalam hal ini sudah mulai mewacanakan untuk masukkan di dalam dana BOS. Nah kita tahu dana BOS itu kan jumlahnya tahun ini berapa, 52, sekian triliun. Sementara kalau dana BOS dengan jumlah yang sekian diberikan untuk makan siang gratis, ya nanti kemudian dana apa yang bisa digunakan untuk operasional pendidikan gitu. Sementara kita tahu dana BOS itu adalah biaya operasional untuk pendidikan. Sehingga saya bertanya, apakah anak-anak ini nanti datang untuk makan siang terus nanti setelah itu pulang? Nggak perlu melaksanakan pendidikan. Ataukah ya kalaupun dana BOS ini disiapkan dengan ada dana tambahan untuk dana BOS, pasti jumlahnya akan jauh lebih besar dari dana BOS itu sendiri, bahkan lebih besar dari anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kalau dia harus melayani 70 juta anak Indonesia tiap hari dengan 15.000 yang sudah diwacanakan oleh pemerintah ini gitu. Karena ketika kampanye kemarin orang memilih dengan harapan ya mereka anak-anak ini dapat makan siang gratis tiap hari. Dan 70 juta anak di Indonesia, berapa anggarannya? Kalau ya kira-kira yang sudah disampaikan oleh beberapa kalangan yang sudah mulai menghitung-hitung, ini kan dananya 200 triliun lebih. Sementara dana yang dikelola Kementerian Pendidikan aja cuma 82, sekian triliun lah. Jadi sementara dana BOS lebih kecil dari itu lagi, karena itu adalah bagian dari operasional untuk biaya operasional pembiayaan pendidikan gitu. Jadi menurut saya agak kurang masuk akal gitu. Kemudian ini dimasukin di dalam dana BOS ini gitu. Artinya untuk makan siang ini gitu. Dasar itulah kemudian saya sampaikan di dalam rapat kemarin gitu. Bahkan ya dengan ya sedikit bertanya sambil mempersoalkan apakah kalau memang mau dilaksanakan, mau diwujudkan program tersebut, ya baiknya bikin aja kementerian makan siang gratis sekalian, karena dananya pasti besar. Kalau dikelola oleh salah satu bagian aja, katakanlah oleh salah satu direktorat aja di dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu dana yang sangat besar gitu untuk makan siang ini. Nah itu alasannya saya gitu, karena selama ini kita berkutat dan persoalan berkaitan dengan pendidikan gitu.
Oke, beralih dulu kalau begitu Bu Retno. Ya. Baik, Pak Andreas, saya beralih ke Bu Retno. Bu Retno juga sepertinya kompak tidak setuju penggunaan dana BOS ini kemudian dialokasikan untuk program makan siang gratis. Walaupun kemudian ada usulan misalnya BOS afirmatif begitu yang kemudian digunakan ke depannya agar program ini masih bisa dialokasikan melalui penggunaan dana BOS. Menurut Anda seperti apa, Ibu Retno? Iya, pertama ya saya sepakat gitu yang dikatakan oleh Pak Andreas, karena sebenarnya itu juga yang kami pikirkan. Yang kedua, sebenarnya kalau kita merujuk pada data ya, data itu kan menunjukkan dari Bank Dunia bahwa Bank Dunia udah merilis negara-negara yang anaknya kekurangan makan itu siapa aja, dan Indonesia tidak termasuk sebagai negara yang anak-anaknya itu kekurangan makan, lalu diberi makan gratis dengan anggaran yang berkali lipat gitu dari anggaran pendidikan itu sendiri. Kemudian yang kedua, kalau kami tuh melihat bahwa akan masalah atau problem pendidikan kita kan bukan soal makan untuk anak-anak, tapi lebih kepada bagaimana akses dan kualitas. Nah, untuk akses misalnya, kita punya data juga nih bahwa di Indonesia untuk lulusan SD setiap tahun itu kira-kira 4 juta anak. Tapi begitu masuk ke SMP hanya 3 juta, itu sudah termasuk PKBM. Nah, berarti ada 1 juta anak yang putus sekolah. Kenapa? Nah, ini kan justru yang harusnya kita pikirkan, sehingga angkatan kerja kita yang saat ini didominasi oleh lulusan SD nanti beranjak ke level yang lebih tinggi. Masa kita dengan Singapura jauh banget ya? Singapura itu kan perguruan tinggi, dikuasainya, dominannya. Nah, Indonesia angkatan kerjanya justru dikuasai oleh lulusan SD. Yang kedua adalah ketika masuk SMP ke SMA, itu dari SMP ke SMA cenderung sama 3 juta. Tapi kita tahu setiap PPDB itu kan ada tanda petik lah ya, kegaduhan. Kenapa? Ya karena semua orang ingin masuk sekolah negeri, aksesnya tadi ingin masuk tapi sekolahnya terbatas. Terutama untuk SMA dan SMK. Ya lebih baik membuka akses itu dibanding menurut kami gitu ya makan gitu. Lalu yang ketiga adalah kualitas. Nah, misalnya kesejahteraan guru, kalau dari data kami tahun 2019 gaji guru honor yang diambil dari dana BOS itu kisarannya 300 sampai 1,5 juta. Artinya ini kecil di bawah UMR kan. Nah, untuk yang 300.000 misalnya itu banyak sekali daerah yang masih bayar 300.000 karena memang anggarannya kecil. Kemudian guru honornya banyak, akhirnya kan harus dibagi karena ada persentase pembayaran honor. Nah, ketika kemudian 300.000 lah dibayar sampai 1,5 juta, kita berharap apa pada kualitas dengan guru-guru yang digaji segitu gitu. Jadi kami FSGI melihat akar masalah pendidikan bukan pada kebutuhan makan anak-anak, karena data menunjukkan anak Indonesia tidak kekurangan makan, tapi akses dan kualitas pendidikan itu yang harusnya ditingkatkan begitu. Iya. Itu kalau kemudian anggarannya apabila disalurkannya melalui dana BOS begitu ya, artinya dikaitkan dengan mutu pendidikan gitu yang ada di Indonesia. Kalau kemudian dipaksakan, konsekuensinya akan seperti apa? Saya akan bicara ke arah itu, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Kita akan kembali lanjutkan perbincangan ini sesaat lagi. Ya, pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami di Metro hari ini. Kami masih berbincang-bincang mengenai penggunaan atau wacana penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis. Saya beralih lagi ke Pak Andreas. Pak Andreas, ini memang masih dalam tahap wacana, tapi kemudian kita sudah mendengar begitu ya rencana-rencana dan juga anggaran yang dibutuhkan untuk bisa menggolkan program ini. Bahwa kemudian dana BOS itu yang sekarang diwacanakan untuk kemudian diproyeksikan untuk bisa menyalurkan atau misalnya memastikan program makan siang gratis ini berjalan ke depannya. Dari segi pengawasan, mekanisme yang seperti apa kira-kira yang mungkin bisa dilakukan ke depan? Atau Anda melihat celah-celahnya itu akan seperti apa? Karena Anda juga sudah mengatakan bahwa ini repot, begitu ya, program ini repot. Bagaimana Pak Andreas? Ini makanya kami ini kan ya bukan hanya bicara di ruang rapat, tapi kami juga bicara dengan para guru di kampung-kampung, di daerah-daerah kami yang apalagi daerah terpencil jauh seperti di NTT, di Alor, di Ngada, di Nagikeo sana yang ya mereka menyampaikan misalnya yang berkaitan dengan dana BOS. Selama ini kan dana BOS itu harus ya dengan laporan dan banyak guru. Mereka menyampaikan misalnya, satu hal yang mereka sampaikan, ya mereka tidak punya keahlian di dalam bidang pengelolaan keuangan.
Jadi ada guru yang ada guru yang harus ditugaskan mengurusi dana BOS ini, melaporkan dan memanage dana BOS ini. Dan itu seringkali menjadi persoalan yang kemudian membuat mereka harus meninggalkan urusan utama mereka pendidikan, tapi ya harus melaporkan dana BOS yang sekarang ada ini. Nah, itu saja sudah masalah, itu saja sudah satu hal, sehingga ya ini satu hal yang perlu didukung lebih baik, sehingga dana BOS itu dikelola dengan lebih baik lagi nanti. Nah, kalau tambah lagi dengan urusan makan siang, kan siapa yang nanti mengurusin? Apakah nanti vendor? Atau apakah guru-guru nanti diberikan tugas tambahan untuk menyiapkan makan siang gratis? Karena ini kan di sekolah kan. Tapi paling tidak kalau ketika berkaitan dengan anak-anak, pasti guru-gurunya akan terlibat di situ. Jadi akan menyita waktu mereka untuk mengurusi pendidikan dengan tambahan tugas lagi mengurusi makan siang untuk anak-anak ini gitu. Nah, ini hal-hal yang saya lihat sebagai tantangan lain lagi dalam dunia pendidikan berkaitan dengan ya makan siang gratis ini gitu. Sehingga kembali pada hal tadi gitu. Ya program ini kedengaran populis, bagus, enak gitu kan, kalau mau menawarkan sesuatu yang gratis kepada orang, siapa yang tidak mau gitu. Tapi masalahnya pertama anggaran dari mana? Yang kami tentang tentu jangan sampai mengambil lagi anggaran pendidikan yang sudah terbatas, yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan mitra dari Komisi 10. Karena itu akan mengurangi tadi yang disampaikan oleh Ibu Retno, upaya kita untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan kita gitu. Satu contoh yang kita hadapi sekarang, tantangan kita. Tadi Ibu Retno juga sudah menyinggung. Lama belajar orang Indonesia rata-rata di dalam evaluasi kami terakhir dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu 7,69 tahun. Artinya apa? Rata-rata lama belajar orang Indonesia itu belum lulus SMP. Nah, bagaimana kita bicara soal kualitas sumber daya manusia yang merupakan program utama dari 6 program dari pemerintahan Pak Jokowi, Kiai Haji Maruf Amin ini gitu. Nah, oleh karena itu sejak 2 tahun terakhir ini kami mendesak pemerintah dan termasuk juga dengan Bappenas untuk meningkatkan dengan wajib belajar 12 tahun. Nah, wajib belajar 12 tahun ini untuk menjawab persoalan yang tadi juga disampaikan oleh Bu Retno tadi. Tapi itu tentu konsekuensinya apa? Membutuhkan pembiayaan yang lebih. Selama ini kita punya program ya, dana BOS, di samping dana BOS yang untuk seluruh siswa di suatu sekolah dengan dihitung per kepala. Sehingga semua siswa memperoleh jumlah yang sama di sekolahnya atau di wilayahnya. Karena dana BOS ini juga beda-beda tergantung tingkat kemahalan di suatu wilayah. Nah, juga ada beasiswa tambahan. Karena putus sekolah di Indonesia itu kebanyakan disebabkan oleh persoalan ekonomi orang tua. Dan ini yang harus kita support melalui beasiswa untuk kemudian anak-anak itu bisa melanjutkan pendidikannya minimal 12 tahun. Setelah itu kalau bisa mereka masuk ke dalam perguruan tinggi melalui KIT kuliah baik reguler maupun aspirasi gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang kita butuhkan. Bahkan kita butuhkan meningkatkan jumlah anggaran pendidikan itu untuk salah satunya mengejar soal lama belajar manusia Indonesia, anak-anak Indonesia tadi. Di samping masalah yang menyangkut guru, masalah yang menyangkut infrastruktur pendidikan, dukungan untuk metode pendidikan yang sekarang kita kenal dengan Merdeka Belajar yang juga membutuhkan anggaran-anggaran untuk meningkatkan kualitas dari metode belajar, metode pendidikan yang digunakan kita sekarang. Jadi banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Sementara yang ini saya tidak melihat sebagai persoalan pendidikan. Gitu. Bukan sesuatu yang urgen begitu ya. Tapi kalau kita bicara dari anggaran pendidikannya, Pak Andreas, Anda sempat menyinggung karena lagi-lagi sumbernya akan diambil dari mana begitu ya. Dari anggaran pendidikan yang sekarang itu seperti apa sebenarnya posturnya, berapa banyak yang kemudian dialokasikan untuk dana BOS, berapa banyak yang untuk kesejahteraan guru, apakah mungkin misalnya ketika diotak-atik ada bisa anggaran yang tersisa begitu yang bisa digunakan atau seperti apa Pak Andreas? Iya kan ya, tadi kan saya sudah sampaikan. Kalau ini anggaran makan siang ini hitungannya 15.000 per hari untuk
katakanlah kalau 30 juta anak aja, kalau mau dihitung atau mau dipilih, kalau 70 juta anak, itu sudah 200-an juta lebih. Itu lebih besar dari anggaran pendidikan yang dikelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sekarang. Okay. Jadi logikanya tuh nggak masuk gitu. Dari segi pembiayaan soal penganggaran gitu. Makanya saya bilang ya secara dalam tanda petik menyindir bahwa ya udah bikin aja kementerian makan siang gratis untuk menunjang pendidikan Indonesia gitu. Sehingga nanti ya dikelola khusus gitu. Karena ini jumlah anggarannya lebih banyak dari banyak kementerian yang lain juga gitu. Kami Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif hanya 4 triliun. Ini 200 triliun lebih. Iya, iya. Dari mana anggaran itu? Saya sendiri belum punya ide untuk itu gitu. Ya, tapi silakan kalau pemerintah berpikir bahwa itu adalah hal yang sangat urgent untuk apa? Ya, carilah jalan gitu untuk itu. Oh iya, carilah jalan. Bu Retno, ada jalannya? Jika memang dipaksakan, bagaimana kira-kira mekanisme yang mungkin bisa digunakan? Ya, kalau memang dipaksa ya, misalnya soal makan nih. Sebenarnya kalau kita merujuk pada negara-negara yang ngasih makan siang gratis, mereka tidak ngasih makan SMP dan SMA. Jadi mereka tuh ngasih makannya PAUD dengan SD. Tapi kalau memang mau ya berarti pada level PAUD. Dan kenapa PAUD dan SD? Karena mereka jauh lebih berdampak soal makan dibanding anak SMP dan SMA. Itu udah telat kalau SMP dan SMA. Jadi memang PAUD dengan SD itu masih mungkin. Nah yang kedua, jumlah SD juga banyak. Nah kalau paling mungkin mau ya di PAUD. Lalu bagaimana anggarannya? Mungkin kalau mau ya anggaran itu adalah kan ini anggaran pendidikan 660 T. Tapi buat Kemendikbud dan Kemenak yang punya sekolah kan nggak seberapa sebenarnya dibanding sekolah-sekolah kedinasan. Nah mungkin ngambilnya bisa dari sekolah-sekolah kedinasan gitu. Yang paling tinggi sekolah kedinasan itu yang dikelola justru oleh Kementerian Keuangan. Nah kalau memang mau ngambil pun ya, kalau saya pernah itu ya diskusi untuk menghitung-hitung, itu paling banyak juga 75 T paling. Jadi nggak mungkin sampai beratus-ratus T gitu ya. Itu saja menurut saya tiap kementerian yang diambil pasti sudah menjerit, sudah menolak gitu ya. Nah itu akan menimbulkan kegaduhan juga sih. Tapi kemungkinan ya misalnya dengan cara seperti itu peluang sih yang paling mungkin. Atau menaikkan pajak, kemudian juga mengurangi tunjangan para pejabat gitu ya. Paling itu ya, apalagi nggak ada. Dan bahkan ini Bank Dunia kan udah kasih warning ya, nggak boleh melampaui juga, jadi mesti hati-hati. Saya rasa kan DPR nih seperti Pak Andreas ini kan sedang menjalankan fungsinya nih untuk pengawasan. Nah kami kan organisasi profesi guru dalam Undang-Undang Guru Dosen juga punya tugas dan fungsi di pasal 42. Kami juga harus ikut menjaga dan mewujudkan tadi pendidikan berkualitas. Nah kalau ini ganggu kualitas pendidikan, makanya kemudian ditolak wacana ini. Karena kalau didiemin nanti jadi benar-benar dan nggak ada lagi gitu pembiayaan pendidikan, kan bahaya banget gitu. Seperti itu sih Mbak Kania. Iya. Mudah-mudahan semua catatan ini didengarkan. Terima kasih sekali lagi telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.